Nah temen-temennya berdiri semua, gue dipegangin, diiris bang tangan gue. Diiris pakai apa? Pakai belati. Sakit hati gue lah gitu. Itu jarinya dia nengin gini bang. Weh sini lu balikin nih, temen lu mati lu. 4 hari koma. Yang luka terparah itu di kepala. Di kepala tuh di ronsen, otaknya bolong bang segini. Bolong. Yang lebih miris banget hati gue tuh, dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini Kamar Jerry Podcast kedatangan orang-orang yang selalu kalian teriak-teriakin setiap hari gitu ya. Setiap hari kalian minta undang dia, Alex. Gue mikirnya Alex mana nih? Yonglex gitu kan, Yonglex namanya Alex juga ya kan. Ternyata Alex Bizer. Siap bang. Gua akhirnya ketemu lagi-lagi. Setiap ketemu orang yang punya pengalamannya ekstrim dan gila, dah orangnya selalu humble. Iya. Gua nggak tahu nih, lo beneran humble Lex atau lo sedang acting di series? Enggak bang. Pastinya gue orangnya emang gini bang. Santai ya? Santai. Sans gue orangnya. Dan semua cerita orang-orang tentang lo itu yang kejam-kejam itu bener atau? Bener sih bang. Bener ya? Bener itu karena gue kehilangan kawan gue bang, makanya gue jadi kayak gitu. Faktor dendam? Faktor dendam. Karena di dalam hidup gue tuh gue anggap kawan gue tuh saudara gue. Oke, family. Iya, family. Okay. Salah satu family gue hilang sama orang ya gue cari terus sampai gue dapet balas dendam. Istilahnya darah balas darah. Nyawa balas nyawa bang. Nyawa balas nyawa. Darah nggak cukup ya? Darah nggak cukup. Oke, Alex Bizer nih, darah nggak cukup. Ya, apa ya Alex? Gue dari kemarin deh undang teman-teman yang udah di jalur. Semuanya gue lihat pada humble, nggak ada yang kayak petantang-petantang itu gue belum nemu. Iya bang. Karena gue ngomong kayak gini nih bukan cuma di depan kamera, karena gue berdasarkan di belakang kamera. Pas pertama ketemu gue pasti kenalan dulu sama lu, gimana Alex? Ternyata semuanya apa ya? Down to earth, bahasanya low profile gitu loh, nggak mau yang terlalu nunjukin gitu nggak ya. nunjukin. Kalau gue lebih baik gue nyesel lah. Dari dulu tuh gue, kalau gue pikir sekarang gue nyesel bang. Nyesel ya? Nyeselnya ya kok sampainya segitu gue, sadisnya gue. Padahal gue tuh bangga sih enggak bang, kok nggak bangga. Berarti hal itu yang bikin lu jadi orang yang low profile. Tuh, itu dengar udah. Lu yang petantang susah jagoan, please rendahin ego ya. Iya. Oke, bicara tentang dendam. Kita nggak usah ke ceritanya Alex yang itu ya, yang gue tahu kalian udah dengar dari podcast lain yang dia ngebelah orang. Ya mungkin kan di sini kan penonton gue nggak cuman anak-anak dari STM atau mungkin ada anak STM mungkin yang di luar Tangsel ya. Tangsel iya bang. Ada di Jakarta, ada di Jawa gitu ya. Nah lo harus tahu kisahnya Alex itu dia pernah ngebelah orang, benar-benar ngebelah orang. Tapi gue nggak mau ke situ dulu. Gue pengen tanya sama lo Lex, lo orangnya jiwanya jahat apa gimana sampai sekejam itu? Gua pandangan gue orang baik yang tersakiti bang. Joker. Orang baik yang tersakiti. Iya bang. Gue dari dulu orangnya nggak mau ngusik orang, nggak mau. Gue nyari masalah duluan, gue nggak mau. Cuma rata-rata orang itu yang nyari masalah mulu sama gue bang, kayak gitu. Akhirnya sisi jahat gue keluar. Jadi kita mikirnya gini aja deh bang. Lu baik sama gue bakal bisa lebih baik. Cuman kalau lu jahat sama gue ya gue tunjukin nih cara jahat tuh kayak gimana. Anjir. Itu sama gue Lex, tapi gue nggak di sisi jahat ya. Gue lebih kayak gini sih. Kalau gue ketemu orang sombong, gue akan 1000 kali sombong sama dia. Kalau gue ketemu orang baik, gue akan lebih rendah dari dia. Pasti gue akan kayak gitu. Itu prinsip gue memang. Kalau gue prinsipnya kayak gitu bang. Iya. Dan banyak yang gue ajak ke sini, semua bercerita kayak awal lu tawuran gini turun di jalur itu dari mana? Apakah lu emang punya jiwa ini? Rata-rata bilang gue dari SD gue udah muter-muter gear bang, latihan. Iya. Kalau lu sendiri? Kalau gue SD SMP nggak hidup bang, namanya tawuran ribut tuh gue enggak. SMP gue Islam, bisa dakwah bisa doa gue bang dulu SMP. Setelah lulus SMP, gue karena SD SMP tuh gue deket sekolahnya dari rumah. Gue pernah punya pikiran gue SMA pengen jauh lah.
pengen ngerasain gimana sih rasanya naik angkot. Oke, Kayak siap, gitu, siap, Bang. siap. Iya, Nah, iya, iya. akhirnya gue milih pertama sekolah di Triguna Utama. Itu di mana? Di Ciputat, Bang, di Dayak. Triguna Utama namanya. Terus. Nah, awal mula gue masuk karena emang cover gue di SD SMP gue nggak tahu tawuran, nggak tahu basis, nggak tahu kayak barang-barang sajam kayak gitu, ya gue nongkrong-nongkrong aja, Bang. Gue nongkrong-nongkrong aja, ternyata tuh circle yang gue tongkrongin tuh anak basis semua. Oh gitu. By the way Lex, kita agak ini dulu Iya, ya. Bang. Yuk, ngopi dulu lah. Ini Lex Iya, buat Bang. lo. Ini by the way nih, geng, ini ada kopi dan di depan sini ini adalah produk dari Alex. Ini Iya, produk apa, Lex? Itu bisa disebut mocktail arak, Bang. Mocktail arak. Khas mana? Khas Bali. Bali. Khas Bali, Tegal. Tegal gitu ya. Tapi aslinya dibuat di Tegal. Tegal. Langsung lo distribusiin ke sini. Iya. Kalau mau beli itu di mana? Di Instagram gua aja sih, Bang. Instagram lo namanya? Atau Rio_Saputra A21. Rio Anda Saputra. Berarti nama asli lo Rio. Nama asli gua Rio, Bang. Dipanggil Alex kenapa? Dulu gue waktu SD gue nggak bisa melek-melek Bang gitu. Jadi panggil Alex? Sipit-sipit gitu gue, Bang. Akhirnya gue panggilnya Alek. Jadi orang satu sekolah di Bijer tuh nggak tahu, Bang, nama asli gue. Oh iya. Iya, Bang, yang paling yang tahu nama asli gue yang sekelas sama gue. Siap. Jadi orang lebih terkenal gue tuh Alex Bizer. Alex ya. Oke. Namanya sih Rio. nama asli Rio, Bang. Nama lahir Rio ya. Tahun berapa lahirnya? 94, Bang. 94. Beda setahun kita. Gue 93. Oh iya. Yeah. Oke. Kita balik lagi nih, geng. Tadi agak kepotong kan karena kita bahas minuman ini. Gue dari tadi juga tertarik sih ngelihat minuman ini. Kayak wah, pengen sih. Tapi kita keburu udah ada kopi kan di sini. Jadi kita Jadi ngopi aja dulu, kopi Bang. dulu. Nanti kita gas itu ya. Nah, berarti awal mula pertama lu masuk ke sekolah, lu tuh bukan anak bandel, tapi pernah ada kejadian elunya yang disakitin orang nggak? Jadi awal ceritanya nih, gue kan karena rumah jauh dari sekolah, Oke. gue telat, Bang. Oke. Telat masuk sekolah. Oke. Nah, gue ngejar waktu juga. Oke. Gue pas nyampe di Ciputat nih, temen biasa gue buat barengan ke sekolah tuh udah berangkat semua, gue ditinggal. Oke, terus. Terus gue karena gue nggak tahu, ya gue masuk bis aja. Nah, yang ternyata yang gue masukin bisnya itu rival gue semua. Oh, dari sekolah mana? Dari sekolah Borobudur Cilandak, Bang. Borobudur Cilandak. Borcil. SMK. STM juga dia. STM. katanya. Apa sebutannya? Borcil. Borcil. Tuh termasuk terkenal di jalur kah? Atau Terkenal sadis dia di jalur. tahu di jalur? Tokohnya siapa? Nggak tahu, Bang. Oh, lu nggak kenal tokohnya ya. Kalau Bizer kan lu adik kelas lu kata Iya, ya Bang. kan? Iya, Bang. Iya. Terus kejadiannya apa tuh di situ? Pas lu di bis itu. Jadi bis gue duduk, nah dia nyamperin gue, Bang. Nah, Nyamperin gue, terus dia tahu kan kalau gue sama dia tuh musuhan. oke. Gue dipalak uang, palak handphone, ya kan, seragam, semuanya udah gue kasih. Nah yang terakhir tuh dia minta seragam celana gue nih. Iya. Karena mungkin dia mau ngerjain gue atau bikin malu gue nggak ngerti deh. Iya, oke. Gue nggak kasih, gue berontak, gue ngelawan. Nah, Gue ngelawan, dia 10 orang, gue dipegangin, Bang. oke. Di bis itu? Di bis itu. Terus yang orang di bis itu ada selain anak sekolah nggak? Ada, Bang, penumpang biasa, cuma Nggak mau diem bantuin? aja, dia nggak ikut campur. Oke, terus? Nah, pas gue berontak, gue ngelawan tuh yang lawan sama gue nih jatuh. Oke. Yang seorang nih yang malak gue nih jatuh. Nah, temen-temennya berdiri semua, gue dipegangin, diiris, Bang, tangan gue. Diiris pakai apa? Pakai belati. Gila, coba kasih lihat. Kasih lihat ke kamera boleh. Itu kelihatan geng kebelah gitu nih. Kebelah kayak Kelihatan? pantat, Bang. Kelihatan ya. Dan itu benar-benar dibelah sampai tulang apa gimana? Sampai kelihatan nih putih-putih kukunya kemarin nih, Bang, dia panjang juga sih. Diseset gini Diseset, Bang, diseset sambil dia ketawa-tawa senang. Gue teriak, gue salah, gue diem aja tuh, Bang, gue rasain aja dah. Dampak dari situ apa? Tangan lu nggak kenapa-napa? Nggak, maksudnya selain berdarah? Setelah itu gue pulang dengan posisi koloran ke rumah. Diambil tetep? Tetep diambil, Bang. Nyokap nanya, mana seragam lu? Terus tangan lu kenapa? Gue ceritain, saya dipalak. Mak, gue manggilnya Mak. Dipalak sama siapa? Sama sekolah musuh. Ngomong kayak gitu, sekolah di STM, iya kayak gitu. Oh, jadi nyokap nggak tahu kalau Nyokap STM nggak tuh tahu, kayak gitu? nggak tahu. Itu yang jadi pertanyaan gue dah. Apakah orang-orang tua di Jakarta, Tangerang gitu ya, nggak tahu gitu? Ternyata di sekolah-sekolah anaknya tuh Iya.
Ada yang sebagian nggak tahu kali? Sebagian nggak tahu, mungkin ada yang sebagian tahu, cuman anaknya maksa kan susah juga bang. Oh benar. Oke. Terus. Lanjutin Terus, tadi. Dibawa gua ke klinik. Di klinik dijahit luar dalam. Nah besoknya nih gua bangun tidur, tangan gua nggak bisa ngapa-ngapain nih yang kanan. Nggak bisa. Saraf kena kali. Lex? Saraf kena kata gua. Terus balik lagi gua ke klinik, gua tanya, wah ini kamu apa urat-uratnya udah hampir mau putus. Inilah. Jadi maaf saya dari dokternya ngomong kayak gitu, kamu nggak bisa ngapa-ngapain pakai tangan kanan ini dulu untuk sementara. 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 Oke. Sementara selama tuh gue sebulan setengah hampir 2 bulan gue nggak bisa ngapa-ngapain pakai tangan kanan. Oke. Nah dari situ gue Mati rasa apa sorry? mati rasa bang, bener-bener gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus. Setelah itu gue makan kiri, terus mau ngapa-ngapain kiri bang. Ribet nggak kalau kayak Awalnya ribet, seminggu pertama tuh gue ribet. Cuman pas 2 minggu setelah itu gua paksain aja bang, jadi terbiasa gua. Kidal dong jadi. Jadinya kidal bang. Sekarang kidal Jadi ya. kidal, Bang. Kidal by incident ya kan. Iya bang, bukan kidal dari lahir gua. Kita by incident. Oh gitu. Nah, apakah itu apa ya kejadian lo di tangan lo di belek itu diseset itu adalah salah satu pemicu akhirnya lo pengen wah anjing gue nggak bisa diginiin nih harus ngelawan. Iya gitu. Itu salah satunya. Salah satunya. Nah prinsip gua lawan atau ditindas. Lawan atau ditindas. Akhirnya tangan lo sembuh. Pertama kali lu ceritanya lu turun ke jalur untuk tawuran itu gimana tuh Lex? Itu waktu di Bijer bang. Oh itu beda sekolah? Beda sekolah. Loh kok lu pindah dari sekolah yang sebelumnya? Nah setelah gua insiden ini, itu gua jadi malas sekolah bang. Jadi males sekolah, terus juga gua bikin down gua. Jadi gua perasaan takut lah buat sekolah. Seorang Alex loh, yang lo semua bilang, nih orang ngeri bang, kayaknya dia pernah ngerasa takut. Takut bang. Lo pernah ngerasa takut ya? Takut bang. Oke. Takut gue down sekolah tuh waktu kelas 1 di Triguna tuh. Terus gue beranggapan nih abang-abangan kelas gue kurang terlalu peduli ke adik kelas. Yang di sekolah pertama? Jadinya gue udah nggak nyaman, gue jadi malas sekolah tuh bang. Jadi malas sekolah, akhirnya gue dikeluarin. Berarti atas kejadian lo itu abang-abang kelas lu sebenarnya tahu lo udah dipalakin, tapi mereka nggak mau balas dendam gitu nggak? Enggak, kayaknya menurut gue tuh nggak solid lah. Nggak solid. Akhirnya lo pindah ke Bijer. Nah, awal cerita lo turun ke jalur di Bijer berarti? Di Bijer bang. Gimana tuh ceritanya? Awal mula nih kan ceritanya gue pindah ke Bijer, gue udah janji sama nyokap tuh gue nggak mau ikut tawuran tuh, gue nggak mau bang. Sebenarnya. Nah setelah seminggu awal pertama gue masuk, gue kayak dianiaya terus bang, dipalakin dari abang kelas dari satu kelas gue juga. Oh malah di sekolah itu internalnya ya? Iya internalnya kayak, wah kayaknya emang bener-bener STM tuh kayak gini ya. Gue baru beranggapan kayak gitu, wah kayaknya bener-bener STM tuh harus emang. Gue dipaksa keadaan lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke, iya bener-bener. Terus? Akhirnya terakhir seminggu, pas banget gue seminggu baru masuk Bijer tuh, ceritanya gue punya uang bang, tuh untuk gue pulang sekolah, sisa ongkos untuk pulang, itu dipalak gue bang, diminta sama satu kelas gue. Ada orang satu kelas gue nih, dia punya backingan ke abang-abangan tuh biasa setiap hari buat muterin kolekan. Oke. Dia alasannya, gue disuruh sama dia nih kayak gitu. Yeah. Nah gue berontak di situ. Gue udah bilang, gue kalau ada juga gue kasih. Ini tinggal buat pulang sekolah. Tinggal buat bayar angkot. Lu masih minta aja, parah banget lu kata gitu. Nggak ngerti kata dia gitu. Gue dorong dia bang sampai jatuh. Lu mau lu apa? Gitu. Di situ gue baru tunjukin aslinya gue. Lu mau apa? Lu mau ngetes gue nyali gue di mana? Ayo. Apa lu mau ngepet sama gue di sini? Ayo. Nah. Dia langsung, mungkin bukannya gue sombong ya, dia tahu gue pendiam, cuman segitu marahnya gue pas kayak gitu, dia agak ngedon kali ya kan. Tes nyali aja di jalur, ayo mau di mana gitu. Tes nyali lah gue bang di jalur sama dia di Balaraja. Tes nyali di jalur itu maksudnya adalah lawan orang lain, lawan musuh bang. Jadi nggak kita ibaratkan dia maksudnya lu jangan usah berantem sama gue deh. Iya, lu lawan musuh lu aja dan kita kalau separuh lebih gila-gilaan kayak gimana mau lu kayak gitu. Dan dia orang yang udah biasa turun di jalur. Dia biasa orang turun di jalur. Terus di situ tanya nih ketemu di jalur. Nah gue kesel nih bang sama temen gue, cuman gue lampiasinnya ke musuh gue. Kayak gitu berlima, berapa orang lah gitu, jebolin
Jebolim rival gue nih sampai lari-lariin ke kampung-kampungnya. Gue kejar-kejar terus tuh bang sampai masuk ke dalam kampung-kampung mereka. Nah, apesnya gue ya kan, ternyata tuh yang dilari ke kampungannya ya, itu kampungan dia bang. Rumahnya dia. Rumahnya dia. Anjir, warga dong. lawan lu. Warga bang. Warganya alumni rival gue juga. Nah, lu yang pas lu kejar itu lu sendiri apa? Gua mencar bang. Mencar? Ngejar-ngejar itu. Mencar. Ditangkap lah gue bang. Dibekep tuh sama abang-abangan dia. Dibekep. Gue dibalokin tuh. Innalillahi. 5 orang. Balokin, pingsan gue di situ. Padahal itu pertama kali lu turun ke jalur. Pertama kali gue turun di jalur, gue pingsan bang. Pakai BR. Pakai BR. Apa? Gua pedang. Pakai pedang ya. Iya. Udah sempat kena belum tuh pedang di hari pertama lu turun ke Enggak jalur? sempat kena sebelum itu. Gua ngejar itu karena gue pengen. Udah kesel bang, gimana sih gue kesel sama temen gue. Cuman gue pengen lampiasin ke orang itu. Akhirnya? Dipukulin, gue pingsan. Untungnya posisinya gue menang nih. Jadi abang-abangan gue, abang kelas gue ngeliat gue. Weh Alek digebukin sama warga tuh. Tolongin. Gue ditolong. Dengan posisi gue pingsan, dibawalah gue ke rumah abang-abangan gue. Oh bentar Lek. Lu dibalok pingsan di situ. Pingsan bang. Pas udah pingsan ditinggalin. Tadinya dia mau ngajarin gue. Cuman ternyata abang kelas gue nih ngeliat gue. Jadi dia nolongin gue. Terus yang itu warganya pada mencar. Pada mencar kabur lagi. Ditolong gue, dibawa ke rumah abang-abangan gue tuh di Tiga Raksa. Gue bangun, gue kaget, gue di mana nih? Seinget gue lagi dipukulin ya kan. Nah abang kelas gue bilang, lu tadi pingsan lu. Dipukulnya apa sih Lek? Pakai balok bang nih belakang nih. Aduh, itu bisa gila Lek. Iya bang. Tapi nggak apa-apa ya? Alhamdulillah nggak apa-apa bang. Oke. Tuh, lu gokil banget lu kata dia ya kan. Lu nyali lu hebat juga kata dia. Emang lu nggak tahu itu kampungan dia? Nggak tahu gua. Nafsu ya? Nafsu bang ya. Besok kalau itu jangan terlalu nafsu, jangan ngikutin emosi, lu taktik lah, pakai otak juga kalau mau ribut kata dia. Bener. Terus. Akhirnya dari situ nama gue dikenal bang. Itu awalnya. Padahal niatnya mau mukulin teman, kesel sama teman. cuman gue ngelampiasin ke musuh. Ke musuh. Ketagihan dong. Ya akhirnya gue selalu tampil tuh bang. Karena udah dipuji ya. Iya, gue jadi nggak enak juga ya. Maksudnya nggak enak, bukannya nggak enak sih gue. Jadi kayak orang tuh di sekolah gue ngarepin gue ada terus tuh supaya niat gue tuh mau ngejaga mereka. Oke, kita back to ini ya. Back to history kan kenapa dia turun ke jalur gara-gara kesel sama temennya kan kayaknya. Temen lu gimana akhirnya? Setelah dia lihat, dia kan nantang lu tuh. Langsung gue samperin. Lu kemarin kemana? Gue itulah kayaknya. Oh dia kabur? Kabur deh bang. Anjing. Tabuk aja. Wow. Lu banyak macem-macem dah sama gue. Gue diem bukannya gue takut. Males. Gue males macem-macem sebenarnya. Cuman lu mancing-mancing gue mulu. Lu tahu kalau gue udah ngadet kayak gimana kan sekarang. Iya. Dari situ dia mulai agak ngargain gue lah. Bukannya takut sih ngargain. Jadinya. Kelas. Namanya siapa? Boleh sebut? Janganlah bang. Jangan kasihan. Kasihan gak enak gue bang. Iya. Terus. Oke. Nah setelah itu ya udah tuh gue kelas 1 itu sering ikut tawuran, sering kemana-mana. Gue jarang pulang jalan pulang ke rumah tuh tepat waktu bang. Tahu telat. Tapi nyokap belum curiga tuh lo ikutin. Nyokap gitu. belum curiga. Kadang-kadang nyokap kalau gue pulang dari sekolah kan jam 12. Yeah. Kalau gue nggak ada acara kemana jalan-jalan, gue pulang jam 1. Bokap sampai ngomong, lu tumben pulang jam segini. Biasanya kan lu pulang malam, sore, kadang-kadang nggak pulang. Gue ngalong bang kalau pulang sekolah iya. Ada sosok yang lo kenal banget gak sih dari abang kelas lo di saat itu? Ada bang. Siapa namanya? Namanya Fikal. Kenapa lo inget banget sama dia? Dia tuh orangnya pendiam, jarang ngomong, cuman dia ke gua care banget bang. Di jalur serem juga? Di jalur loh, bukan main. Gua maaf nih pribadi gua lebih takut sama orang yang diem bang. Emang? Dibanding orang yang banyak bicara. Banyak bicara, bener, itu bener Rex. Iya, gua lebih ngargain orang yang pendiam. Sekalinya ngomong ngeri. Sekali yang ada tuh. Makanya iya. marahnya orang pendiam tuh gila menurut gua. Fikal. Di mana sekarang orangnya? Ada sih bang, masih di Victor juga dia. Victor juga. Itu termasuk orang yang terkenal di zamannya tuh. Terkenal di zamannya bang. Apa sih pengalaman dia di jalur yang lo tahu? Pengalaman gue di jalur sih nggak ada bang, cuman dia tuh orang paling care menurut gue tuh. Dia kalau posisi kita jebol dia nggak pur ninggalin gitu. Jadi
Jadi menurut gue dia tuh orang yang Siap, Vikal ya. Siap. udah gitu orangnya diem, cuma sekalinya banyak budget langsung eksekusi kalau dia orangnya. Oh iya. Ada korban tuh dari dia. Iya, maksudnya orang yang nggak banyak bicara, cuman gila di luar. Oke, Lex, boleh cerita nggak sedikit? Apa, Itu Bang? kan berarti lo kelas 1 ya? Aduh, awal, iya, Bang. awal pertama turun kelas 1. Pertama kali BR lo itu ngerasain daging dan darah tuh, kapan? Itu dia ke kelas 2 gue bang. Kelas 2 justru. Kelas 2, justru di kelas 2. Ceritanya gimana tuh, Lex? Nah ceritanya nih di kelas 2 nih gue kehilangan kawan bang, kehilangan temen satu tongkrongan gue waktu di sekolah. Oke. Jadi kronologinya nih, gue biasa pulang sekolah tuh kalau nggak ada acara kayak jalan-jalan tawuran gitu, gue biasanya main bang, ngalong lah gitu. Di misalkan di rumah siapa nih, ya kan besoknya di rumah siapa nih kayak gitu. Nah gue diajak ke Kebon Nanas ke rumah teman gue, 10 orang gue, 10 orang naik beman, turun di tol Kebon Nanas. Tol Kebon Nanas turun, nah pas gue turun gue nggak tahu ternyata nih ada sekolah aliansi gue sama sekolah rival gue nih Berantem. lagi tawuran, iya lagi berantem. Nah aliansi gue jebol bang, Boleh sebut nggak aliansinya? 4 Cikokol. 4 Cikokol. Itu jauh kan dari sini? Jauh dia, Kok bisa jadi aliansi? gue nggak tahu itu Sejarah. sejarah dari abang-abangan kelas. Oke, lawannya? Lawannya veteran 80 Veteran itu di mana? di Tangerang bang. Tangerang ya? Agak jauh nggak dari sini? Agak jauh, Tapi oke. Tangerang kota kalau dia. Oke. Ketemu di Kebon Nanas. Di Kebon Nanas. Oke, terus. Turun gue bang, turun gue nggak tahu emang posisinya gue mau main ya kan, jadi nggak bawa BR atau nggak siap lah gitu. Nah dia nih lewat di depan gue nih, ngelewatin gue nih yang aliansi gue kaget, kenapa nih kok pada lari. Nah ternyata nih rival gue malah balik nyerang gue. Nggak salah Gue apa-apa. nggak tahu apa-apa ya kan. Wah itu aja tuh anak 4 udah nggak mungkin kita kejar di jauh. Ini aja nih anak bijer nih. Kayak gitu. Dia tahu loh bijer dari baju Dari ya? baju, dari mungkin ada temen gua anak Kalidas Kebulanas yang kenal sama tuh sama sekolah rival tuh ada lah kayak gitu. Ini aja nih bijer nih. Nah itu gua dikurung bang, dibunderin kayak gitu. Nggak pada minta maaf loh. Maksudnya, ampun bang, jangan kita nggak ini bang, nggak gitu ya? Nggak gitu. Terus. Dia nggak pakai banyak tanya, langsung gua dibacokin bang, gua tuh gini pala. Ini. Nah itu gue udah posisi gue kayak gini kan, gue nahanin bacokan dia. Nah ada satu temen gue tuh yang di samping gue digetok pakai stick golf bang 4 kali. Jatuh lah dia. Digetok kepala. Di belakang kepala dia ini. Tuhan, fatal banget itu. Terus. Mungkin dia pusing lah atau gelap lah biasanya kalau kayak gitu. Siapa namanya, Lek? Almarhum Kutsi. Kutsi. Oke. Al-Fatihah lah ya, semoga. Iya, semoga dia tenang lah. Amin. Terus. Jatuh. Mungkin gue pikir dia udah puas lah ya dengan melihat kawan gue tuh udah jatuh udah kayak gitu. Ternyata enggak bang. Dan posisi lu berdarah tuh ya? Posisi gue berdarah, gue mau nolongin, cuman posisinya gue udah gimana sih bang, pas tragedi itu gue mikir nyawa masing-masing. Bener. Iya. Gue pikir dia udah diketok jatuh, anak veteran ninggalin. Enggak bang, malah disisirin pakai golok sisir mulutnya bang. Mulutnya bang, ini dari sini sampai sini nih. Pakai golok sisir tuh yang buat es batu. Es batu, iya tahu yang gede itu. Yang Maksudnya gini? Gitu bang. Digini-giniin. Digini-giniin. Mulutnya juga Mulutnya dibelah. Enggak bang, kayak diseset-seset gitu. Cuman parah sih. Anjing itu psikopat banget sih. Nah setelah itu udah disisir, ceritanya gue mau udah nih, gue pikir kita lawan yuk. Gue pikir gue mau lawan, gue mau kabur. Bukan gue lawan pikiran gue buat gue menang, enggak. Gue mau kabur. Lepas aja gitu. Lepas aja dari dia nih. Ternyata nggak bisa bang. Nah pas gue udah mulai agak jauh dari temen gue nih almarhum, itu anak rival gue malah belum puas lah kali ya, diinjek bang tangan temen gue tuh, dibacok. Astagfirullah, itu psikopat sih. Dia kenapa sih? Mereka tuh kenapa bisa gitu? Lek mabok apa gimana? Nggak tahu udah bang. Kesetanan apa? Kesetanan lah mungkin. Nah itu yang gue lebih sakit hati gue lah gitu. Itu jarinya dia nengin gini bang, woi sini lu balikin nih, temen lu mati lu nih. Lu udah kabur? Gue udah posisi mau kabur bang. Udah jauh, bisa lepas tuh Lek? Bisa lepas gue bang. Gara-gara? Gara-gara itu jadi dia nggak fokus ngejar gue, malah fokus ke temen gue.
Jahat banget anjing. Lu kan nggak ada salah apa-apa Iya. ya teman-teman ya. Temen gue nggak salah apa. Gue dengernya aja sakit hati. Maksud Iya. gue apapun alasannya anjing sih. Ya kalau kita nggak ada salah kita kayak gitu. Wah bangsat sih anjing. Jahat Iya. banget. Terus. Nah setelah itu gue nih ber-9 orang itu cabut-cabutan bang. Terus gue ngumpul di suatu tempat di sawah. Posisinya kan nih tol di samping tol nih dulunya sawah. Iya. Gue ber-9 itu gue nangis bang. Lek maaf, zaman itu lo udah pakai handphone semuanya untuk komunikasi? Handphone Asia. Ya tapi bisa komunikasi kan? Bisa Buat ngumpul? buat ngumpul Asia. Mungkin yang handphone GSM mah jarang bang. Iya. Cuman jarang. Gue ngumpul di suatu tempat tuh gue nangis. Gue mikir, wah itu dia udah kelar belum ya? Gue pikir dia udah puas belum tuh anak-anak kono ngebantai teman kita ya? Gue sampai ngomong kayak gitu bang. Posisi ini lo udah masih kebelah-belah nih? Iya sih gue belah, kata gue yaudah kita bersihin dulu nih luka-luka kita nih. Gue biasa kan dulu anak-anak gue pakai ampas kopi bang, buat ngeredam pendarahan. Pendarahannya. Sama betadine doang paling. Nah setelah setengah jam, gue balik lagi tuh, nyamperin temen gue tuh. Nah posisinya temen gue tuh udah didorong di bawah kolong tol, di posisinya di rumput-rumput, udah didorong mungkin. Gak ada yang ngambil jenazahnya? Belum ada yang ngambil bang, gak ada yang tahu. Emang pas itu kejadian lu dikeroyok gak ada warga yang ngeliat? Kan posisinya di dalam tol bang. Dalam tol, Iya. orang lihat lewat aja udah? Lewat aja paling, nggak tahu. Anjing, kejam banget sih Lek, itu double sih sakit hatinya Lek. Ya bang, pas itu gue ber-9 nih bopong dia ke rumah sakit karena untungnya posisi rumah sakit dari tempat TKP itu nggak jauh. Oke. Gue sambil nangis bang gue. Ya Allah lu sampai kayak gininya banget orang. Kayak salah apa sih di kita ya kan sampai ngomong kayak gitu gue bang. Pas nyampe di rumah sakit kan harus ada kayak uang buat ditanganin lah ya kan. Oh iya kayak sewa kamar kayak gitu ya. Ya Booking gue kamar ya. gue inisiatif sama anak-anak gue tuh yang 9 orang tuh yang terjadi TKP. Naruh handphone. Semua handphone gue ambilin nih. Gue bilang ke yang di depan itu bang. Iya, resepsionis ya. Bang. Ya, resepsionis ya? Iya. Ya gitulah itu, Iya. di depan. Tolong temen gue, tolong. Ini gue nggak punya uang, cuman gue punya handphone yang penting dia ditanganin dulu. Nah, posisinya udah meninggal kan? masih sekarat bang. Masih sekarat, 4 hari koma di rumah sakit itu. Yang luka terparah itu di kepala. Di kepala tuh di ronsen, otaknya bolong bang segini. Bolong. Yang lebih miris banget hati gue tuh, dia sampai dikubur dengan posisi mulut dijahit bang. Kenapa Lek? Karena rahangnya hancur. Jadi di posisi dia meninggal udah nggak kelihatan muka, udah nggak kelihatan itu. Nah dari situ bang gua. Itu bentar Lek, anjing ini gue nyangkut di cerita ini loh. Kalau kalian semua fokus ke Alexnya ngebantai orang, gue fokus ke sini sih Lek. Masalah gini Lek, kehilangan orang itu sakit banget sih. Bener bang. Kalau kitanya yang cacat, kita tuh dendamnya ada, emosinya ada. Tapi kalau ini orang itu emosi iya, sedih iya. Kita nggak akan pernah lihat dia lagi Lex ya. Lex itu pertama kali itu kalian nggak hubungin orang tuanya dulu? Setelah ditanganin baru gue hubungin orang tuanya bang. Pihak keluarganya. Gimana Lek? Pertama kali orang, siapa yang lo hubungin? Nyokapnya. Gimana Lek? Nyokapnya marah. Ke kalian? Ke kali ya, ke kita. Cuman gua ngomongin kronologi ceritanya kayak ini loh, kayak gini bu. Oh, jadi dia mulai mengerti bang. Dari situ bang. Ini merinding gue bro. Berapa bersaudara dia? Siapa? Lutfi siapa? Kutsi. Berapa bersaudara? Gua nggak tahu bang kalau Nggak tahu ya? Iya. Aduh, kasihan ya kalau misalkan itu anak satu-satunya gimana men? Iya. Gimana orang tuanya sekarang gitu ya? Sedih sih. Oke Lek. Gua divonis meninggal setelah hari itu juga apa? 4 hari koma dia. 4 hari koma. Karena bolong di otaknya. Jadi posisinya nih bang, ini ngemuk nih bang, kayak benjol, cuman nggak berdarah, cuman di dalam benjolan itu biru bang. Iya itu pendarahan dalam Lek. Iya, itu gua nggak tahu lah. Ya kan? Lebih gila Lek kalau setahu gue Lek ya. Kalau di maaf nih bukannya gue soto ya. Kalau ada orang pendarahan dalam lebih baik dibelek darahnya keluar. Setahu gue kayak gitu ya. Kalau itu kan ya Allah terus Lek. Terus terakhir 4 hari. 4 hari koma dia dikubur.
Nah ini gue yang ada terjadi di TKP ini, teman-teman gue yang setongkrongan gue waktu di sekolah, gue kumpul bang. Oke. Setelah orang tua keluarga dia sama abang-abangan gue sama siswa-siswa Bipuri udah ninggalin makam dia, gue kumpul lagi. Gue di depan makam dia, gue ngomong, gue bakal bales apa yang orang lakuin ke lu. Tuh gue sampai gue gila bang di situ. Gue gila. Setelah itu gue jadi keinget nih bang. Setelah itu gue berhenti tawuran. Cuman gue nggak berhenti bang. Gue terbang. Santai-santai. Gue berhenti. Setelah itu gue ngumpulin massa bang. Gue tanpa nggak banyak tanya, gue masukin belati di sini 5 biji. Maksudnya masukin gitu? Tusuk kujang bang, belati gitu kan pasti kayak gini. Nah, bacokan ketiga, kok nyangkut ini? Biar gue di sini. Nyangkut, ternyata ini isi kerongkongan dia bang sampai perut. Gue tarik isinya. Nah gue inget lagi nih, temenku diambil jarinya. Gue masuk lagi bang ke dalam. Gue injek tangannya, gue ambil jarinya, gue kantongin.